Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bertemu kembali pada pagi ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita semua, dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus memang sangat peduli di dalam kehidupan ini. Kita masih bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama pagi ini, walaupun kita tidak bisa bersekutu bersama-sama, tapi saya yakin dan percaya Roh Kudus yang akan memampukan dan yang akan memberikan di dalam setiap kehidupan kita persekutuan kita kepada Tuhan. Sungguh hal yang sungguh luar biasa kalau kita masih bisa bersama-sama untuk bersekutu merenungkan firman Tuhan. Maka itu pagi ini, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita akan berdoa, mohon hikmat, kekuatan daripada Tuhan, supaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat, kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Inilah Tuhan, ucapan syukur yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi ini, karena kami masih boleh bersama-sama berseru kepada Tuhan Yesus yang menjadi keselamatan, pengharapan di dalam setiap kehidupan ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Roh Kudus akan tetap memimpin, menyertai, dan memberkati. Kalau pagi ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran di dalam setiap kehidupan ini. Dan kami boleh kuat, dan kami boleh tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam pemberitaan ini. Serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kami membuka hati dan pikiran kami. Terangi Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini saya akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihinya, yaitu diperlengkapi menjadi anak Tuhan. Diperlengkapi menjadi anak Tuhan. Kalau kita ingat pada 2 minggu yang lalu, saya pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang ada hubungannya, yaitu menjadi anak Tuhan. Karena di dalam ibadah untuk bulan Mei ini, saya katakan bahwa masih ada kaitannya dari awal sampai nanti akhir. Maka itu ayat-ayat yang sudah kita renungkan bersama-sama, kita terus akan menjadikan dan membangun di dalam kehidupan kita, di dalam pengakuan kita, di dalam persekutuan kita, di dalam keyakinan kita. Dan kalau kita ingat, menjadi anak Tuhan tentunya sesuatu hal yang istimewa. Saya katakan menjadi anak Tuhan di sini bukan secara lahiriah, tetapi secara roh kita. Kita yang dijadikan benar, kita yang dijadikan berarti, di mana Tuhan mengenal kita, Tuhan bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Itu juga hal yang sangat luar biasa, kita mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan. Maka itulah yang disebut kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, selanjutnya saya katakan tadi bahwa kita pada pagi ini akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan, yaitu dilengkapi menjadi anak Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16.
kami ayat ke-16 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kebenaran firman Tuhan ini memang saya katakan tadi bahwa ini tidak secara semuanya akan kita renungkan bersama-sama, tapi hanya sebagian. Tapi ada hubungannya bagaimana kita, manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, dijadikan anak-anaknya, kita akan diperlengkapinya. Ya, kita akan diperlengkapinya. Nah, tentunya kalau kita lihat kebenaran ini, bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau taruh di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang tentunya perlu kita perhatikan dengan seksama ayat-ayat ini. Ya. Tuhan Yesus melengkapi menjadi anak-anak Tuhan. Tentunya ada maksud dan tujuannya. Kita tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, ya, yang kita alami di dalam kehidupan kita, dan apa yang akan kita kerjakan di depan kita, itu ada sesuatu hal yang misteri. Kenapa misteri? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak mengerti apa yang terjadi. Nah, maka dari itulah Tuhan mau di dalam perjalanan kehidupan itu jangan sampai gagal, tetapi tetap ada di dalam anugerah kasih karunia Tuhan, atau boleh katakan di situ tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Tuhan akan melengkapi supaya kita mampu menghadapi kenyataan-kenyataan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ayat yang sudah saya bacakan tadi, bahwa ada tugas yang harus dijalankan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Harus kita jalankan. Ada tugas yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tetapi kita tahu, kalau kita membaca ayat tadi, ada sesuatu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Tentunya kalau saya sebutkan, jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu masalah yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kalau itu terjadi, maka kegagalan-kegagalan akan terus menghampiri di dalam kehidupan ini. Ya. Kehidupan yang hal seperti inilah, maka itu Tuhan Yesus tahu. Dia akan memperlengkapi. Hal apa yang menjadi dasar bahwa akan membuat kehidupan ini dalam kegagalan? Tentunya kita akan membaca kembali ayat tadi yang sudah saya bacakan, tapi sekarang ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan demikian, ayat 17, ketika
melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya, dikatakan di sini ada beberapa orang. Karena ketika mereka, berarti ada beberapa orang, ya, melihat dan menyembah Yesus. Tapi ada dikatakan di sini ada orang yang ragu-ragu, atau dengan kata lain bimbang. Nah, ternyata inilah satu kebenaran yang perlu menjadikan koreksi di dalam kehidupan kita menjadi anak Tuhan, yang akan membuat bahwa kehidupan ini akan mengalami hal-hal yang sulit dan bahkan kita tidak bisa mencapainya, yaitu ayat 17 bagian yang B tadi katakan, tetapi beberapa orang ragu-ragu, tetapi beberapa orang bimbang. Nah, saya melihat kebenaran firman Tuhan ini yang perlu kita bereskan, kalau kita boleh sebutkan seperti itu, ya. Ini perlu kita bereskan lebih dahulu di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kehidupan yang ragu-ragu, kehidupan yang bimbang, ya, itu akan sangat berbahaya. Saya katakan tadi, tidak akan mencapai satu sasaran. Yakobus menggambarkan bagaimana kehidupan yang ragu-ragu atau bimbang. Nah, kita lihat kitab Yakobus pasal yang pertama. Saya akan bacakan ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ayat yang ke-6 mulai yang bagian yang B. Dikatakan demikian. Yakobus pasal yang pertama ayat 6 dan 7. 6 bagian B. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak akan terjadi di dalam kehidupan ini. Maka itu, ini adalah masalah yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Yakobus katakan bahwa jangan ragu, jangan bimbang. Karena orang yang bimbang tidak mendapatkan apa-apa, tidak akan mencapai satu sasaran tujuan di dalam kehidupan ini. Itu yang terjadi. Dan itu adalah, saya katakan tadi, masalah yang besar yang akan terjadi di dalam kehidupan ini kalau itu ada, kalau itu menguasai di dalam kehidupan kita. Maka itu saya coba merenungkan bagaimana mengatasi keraguan atau kebimbangan tersebut. Sebab keadaan manusia pada dasarnya adalah selalu bimbang, keraguan-raguan, ya. Dan kehidupan yang seperti ini biasanya selalu berpikir negatif, ya. Biasanya yang keluar adalah apa mungkin itu bisa terjadi, kebenaran itu bisa terjadi dalam kehidupan ini. Apakah mungkin saya bisa sembuh kalau misalnya sakit? Apakah mungkin saya ada pekerjaan? Apakah mungkin masalah itu ada jalan keluar? Biasanya orang yang ragu-ragu seperti itu, ya, perkataan, pemikirannya selalu negatif. Tidak ada kepastian, tidak ada sesuatu yang meyakinkan di dalam kehidupannya bahwa semuanya bisa akan tertolong. Masalah seperti itu, ada kesembuhan, ada jalan keluar. Dengan hal seperti inilah Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, pada orang-orang yang ragu-ragu dan bimbang. Ayat 18, kalau kita membaca tadi di dalam Matius tadi, kita kembali lagi dalam Matius
ayatnya 18, di sini katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tuhan Yesus menunjukkan kepada para muridnya, orang-orang yang ada pada waktu itu, dikatakan tadi bahwa kepadaku, ya, kepada Tuhan, telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Nah, maka dari itu, di dalam keadaan yang bimbang, keadaan yang ragu, Yesus sendiri datang menyatakan dirinya, menyatakan kemahakuasaannya di surga dan di bumi, di dalam kehidupan manusia saat ini dan yang akan datang. Tuhan menyatakan itu. Inilah sesuatu perkara yang luar biasa. Kenapa Tuhan katakan tadi bahwa Dia datang ke dunia ini, ke bumi ini dengan kuasanya, dan surga di dalam kemahakuasaannya. Dia menunjukkan bahwa orang-orang yang bimbang, orang-orang yang ragu-ragu, jangan sampai terus-menerus terjadi di dalam kehidupannya. Luar biasa. Dan Yesus sangat mengasihi dalam kehidupan ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara masa-masa yang seperti saat ini, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang terjadi di dalam pikiran kita, apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yakinkan bahwa Yesus Maha Kuasa. Dia datang menyatakan dirinya berkuasa di bumi dan di surga. Dengan keadaan seperti inilah kita diyakinkan, mungkin kita sakit, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Bilur-bilurnya di atas kayu salib, segala penderitaan sakit sudah disembuhkan. Yang tidak ada pekerjaan, mungkin Tuhan sudah sediakan pekerjaan sesuai dengan talenta dan kemampuan yang kita miliki. Mungkin saat itu kita menghadapi rumah tangga yang kurang harmonis. Datang kepada Tuhan, Dialah yang berkuasa, sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan ini, yang sanggup menyelesaikan semuanya itu. Yang jelas, kita jangan ragu, jangan bimbang di dalam kehidupan ini. Mari kita responi pernyataan Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Kita tanggapi benaran firman Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan ini. Kita imani di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita memiliki jawaban. Kita memiliki mukjizat. Kita mendapatkan pertolongan yang Tuhan sudah sediakan. Bersama Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dengan keadaan yang kita saat ini masih terbatas, tapi kita yakin sekali waktu Tuhan izinkan dan kita memiliki keyakinan yang kokoh, kebimbangan, keraguan tidak ada lagi, tetapi yang ada harapan yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan inilah satu kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, yang akan menolong di dalam kehidupan kita. Karena firman minggu depan masih ada hubungannya dengan ini. Bagaimana kita akan mengalahkan dunia? Ya, tentunya dasarnya, kalau sudah tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, kita akan bisa mengalahkan dunia itu. Dan dinyatakan di dalam firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, itu yang akan kita renungkan pada minggu depan. Kiranya akan menolong dalam kehidupan kita supaya kita yakin bahwa Yesus yang Maha Kuasa
di bumi dan surga tetap ada, Roh Kudus tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini supaya boleh masuk di dalam kehidupan kita. Sungguh Tuhan luar biasa kasih setiamu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan ini. Keraguan, kebimbangan itu biasa terjadi di dalam kehidupan manusia. Tapi kami bersyukur pada pagi ini dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan menyatakan Engkau Maha Kuasa, sanggup mengalahkan semuanya. Kalau kehidupan manusia tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tanaman firman-Mu dalam kehidupan ini, dan supaya akan menolong di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih, untuk syukur, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan kuatkan iman percayanya supaya boleh tetap di dalam pemeliharaan firman Tuhan. Berkat-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, itulah satu kebenaran firman Tuhan yang kita akan mengulang bersama-sama, diperlengkapi menjadi anak Tuhan. Karena Yesus berkuasa. Di nama Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri, kita tentu akan tetap berdoa untuk bangsa negara kita, bangsa Indonesia. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita, supaya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, tapi Tuhan akan menolong kita dalam kehidupan ini. Roh Kudus akan memberi jalan keluar, kemenangan di dalam setiap kehidupan ini. Haleluya. Mari kita akan berdoa sama-sama. Haleluya. Tuhan, sebelum kami akan mengakhiri persekutuan kami pada pagi ini, ibadah kami pada pagi ini, kami tetap berdoa untuk kehidupan kami pribadi dan pribadi. Kiranya akan menolong Tuhan supaya kami boleh menjadi berkat. Karena kami sudah diperlengkapi oleh kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan Tuhan, keluarga kami boleh tetap dalam pemeliharaan firman Tuhan. Kekuatan kesehatan tetap ada di dalam kehidupan ini. Walaupun sementara kami masih ada di rumah, belum melakukan segala aktivitas terlalu leluasa, tapi kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan tetap ada di dalam setiap kehidupan ini, keluarga kami, dan saya yakin dan percaya cukup untuk semuanya itu. Berkati baik secara jasmani maupun secara rohani di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Tetap memohon kepadamu Tuhan, lepaskan daripada virus corona ini, supaya bangsa kami mendapatkan kebebasan, mendapatkan keleluasaan, mendapatkan satu kemerdekaan untuk melakukan segala aktivitas. Semua perekonomian akan berjalan, perdagangan akan berjalan, pemerintahan akan berjalan, pendidikan akan berjalan, dan segalanya akan berjalan dengan baik dan akan mengalami pertumbuhan bangsa kami ini. Terima kasih, kami menyerahkan semua orang-orang yang mengambil bagian di dalam penyelesaian virus corona yang kami serahkan kuasa-Mu, berikan kekuatan, nikmat yang daripada Tuhan. Begitu juga bangsa kami, rakyat Indonesia juga akan mendukung semuanya itu. Terima kasih Tuhan, berkati, karena kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan cukup bagi setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk semuanya ini. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau jawaban di dalam kehidupan ini. Dan kami ucap syukur kasih setiamu Tuhan cukup bagi setiap kehidupan ini. Dan maka itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari pagi ini kita akan menerima berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di dalam setiap kehidupan ini. Seperti di dalam kitab Bilangan yang mengatakan bahwa Tuhan akan menyatakan di dalam kehidupan kita, yaitu berkat dan pertolongannya. Haleluya. Mari kita akan terima berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di dalam setiap kehidupan ini.
Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan berkat Tuhan Yesus turun di dalam setiap kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.